lagi kita di channel yang penuh imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicau Jelata dimanapun berada, ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi dan informasi ini. Apa kabar Bang Kica? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ketemu lagi dengan saya Bung Jela dan Bang Kica ya. Sudah lama kita nggak ketemu, sampai kumis dan jenggot saya termudul ini ya. Saking lama ya nggak ketemu ya. Mudah-mudahan Sobat Kicau Jelata dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan selalu bahagia ya. Walaupun masih di awal-awal tahun 2022 yang penuh harapan ini Bang ya. Kira-kira Bang Kica, apa yang bisa kita obrolin ini dengan teman-teman Kicau Jelata nih? Ya. Sebenarnya banyak ya di awal-awal Januari ini peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian ya. Ya. Di antaranya ada pelaporan terhadap putranya Pak Jokowi. Oh ya. Ke KPK. Ada juga soal statementnya Ibu Mega melalui Hasto bahwa PDIP tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden. Ya. Dan ini sebenarnya bukan peristiwa baru ya. Kita lebih tertarik membicarakan yang ini nih. Jadi kan bingung juga orang ya. Ada pihak bank salah transfer ke kita. Yang salah kan berarti banknya ya salah transfer. Kok yang dihukum ibunya begitu ya. Tapi kenapa ibu tidak mau mengembalikan uang? Saya tidak mau mengembalikan. Dari depan saya udah nanya. Enggak, setelah 11 bulan kan diminta ya. Kenapa nggak dikembalikan setelah 11 bulan itu? Sederhana lah Mbak. Kalau ada orang misalnya nih, ada orang datang, Mbak, setahun yang lalu saya transfer salah ke Mbak. Nilainya 1 juta. Tolong balikin dong. Pasti saya akan tanya dong, mana buktinya? Saya balikin nanti. Bukti itulah yang sampai detik ini, bahkan saya jadi status tersangka, tidak pernah datang. Tidak pernah ada. Surat resmi nggak ada, bukti nggak ada. Tapi saya statusnya tersangka. Jadi pada prinsipnya bukannya ibu nggak mau mengembalikan ya, cuma menunggu kejelasan lah ya, bukti bahwa benar ini. Betul. Ada uang yang 30M itu adalah uang BRI, kan menurut BRI itu klaimnya uang BRI ya? Ya, itu klaim ya, karena kita tidak pernah dikasih tahu bukti bahwa itu asalnya dari BRI. Nggak pernah. Gitu loh, sampai detik ini. Jadi kalau dibilang mengembalikan, saya agak mempertanyakan juga, gitu. Kita kan kalau mau mengembalikan kan, kita tahu siapa yang minjem atau saya ngambil sesuatu saya kembalikan ya, gitu. Atau saya minjem sesuatu saya kembalikan, karena saya tahu orangnya, gitu kan? Ya? Pemiliknya. Ini kan enggak. Saya tidak pernah dikasih tahu siapa pemilik uangnya, dari mana asalnya, nggak pernah. Lalu apakah itu namanya mengembalikan? Apakah bukan namanya BRI mau mengambil uang yang ada di rekening ini, bukan mengembalikan lagi namanya? Itu soal adanya persengketaan antara Bank Rakyat Indonesia dengan nasabahnya soal salah transfer. Salah transfer, dan itu jumlahnya lebih kurang 30 miliar. Barangkali itu yang layak kita bicarakan. Menarik juga ya, daripada bicara yang politik yang terus bergulir terus ya sepanjang tahun dengan penuh dinamikanya ya, kita terlalu pusing juga kita ngikutin perpolitikan negeri ini kan. Mendingan kita bicara hal-hal yang nyata yang menyangkut, mungkin kita lihat dari sisi perspektif yang berbeda lah dengan masyarakat lain melihat ya. Dan bukan tidak mungkin peristiwa yang sama akan terjadi kembali ya kan. Dan bagaimana istilahnya kita menempatkan atau meletakkan posisi dari peristiwa tersebut sehingga respon kita terhadap hal-hal yang sedemikian itu waras gitu. Waras, wajar dan pantas gitu ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini masalah transaksi perbankan ya Bang ya. Ya, betul. Bahwa transaksi perbankan itu sekarang ini kan sudah penuh dengan digitalisasi atau menggunakan virtual intelligence segala macam ya. Jadi tidak lagi manual. Ternyata di dalam realitanya terjadi salah transfer ke suatu rekening berkali-kali. Sementara yang punya rekening merasa disuruh untuk mengembalikan. Untuk mengembalikan kepada banknya gitu kan. Tentu saja yang punya rekening keberatan untuk mengembalikan ini uang siapa kan gitu kan ya. Betul. Jadi fenomena yang kita lihat secara umum mungkin masalah dari perspektif bahwa ada sesuatu manfaat yang kita terima dari pihak atau dari mana. Ini suatu kebiasaan di kita bahwa ini yang anggap itu suatu rezeki Bang. Ini dia. Ini rezeki nih. Wah, ini yang perlu kita luruskan di masalah yang kita nih. Betul. Kalau di Jepang itu pendidikan etika seperti ini, mulai etika ngantri, etika mengambil barang orang, umur 8 tahun, sudah selesai pendidikan itu. Jadi tidak akan pernah ada di negeri Sakura itu katanya. Ada orang menemukan sesuatu di jalan itu, wah ini rezeki. Ada menemukan uang, oh ini rezeki. Pasti dia akan mencari siapa yang punya. Atau minimal dia titipkan kembali kepada petugas gitu kan. Biarlah yang punya ini nanti menghubungi petugas. Nah ini bagaimana apa yang melihat ini? Sebenarnya kalau soal ini kan masalah integritas ya. Bang Kica sendiri pernah alami gitu. Jadi ini sekali waktu peristiwanya di Australia, kita ke pantai, lalu kan bawa tentengan lah kamera segala macam. Kamera karena menikmati jernihnya pantai, kamera kita letakkan di
ada pohonan lah gitu ya. Sampai kita mau pulang ke hotel baru ingat kamera. Itu udah 3-4 jam setelah peristiwa itu. Nah, kita kembali masih ada kamera di situ. Artinya memang ada sesuatu yang bukan hak, dan itu mereka digiring oleh norma ya, yang udah built-in di diri mereka yang nggak perlu diambil gitu. Dan ada juga teman yang di Jepang dompetnya hilang, mungkin jatuh, dan itu dia announce gitu kan, dan dia lapor ke kantor polisi, kembali. Artinya memang itu ada karakter yang bukan tumbuh dengan sendirinya, tapi itu dibangun. Dan mungkin pembangunannya itu dari usia dini di sekolah-sekolah ya kan, sehingga tumbuhlah masyarakat yang ya kalau kita bilang dalam istilah Islamnya itu ya Islami lah itu kan. Islami. Kembali ke konteks kasus yang sekarang ini hangat dibicarakan antara BRI dengan nasabahnya. Itu dalam perspektif Bang Kicca ini bisa kita lihat dari dua sisi. Pertama dari sisi nasabahnya, ya kan. Apapun argumentasi yang dibangun, ya dalil yang dikemukakan itu nggak relevan dengan apa yang bukan hak ada di tangan kita. Ya, reaksi yang normal adalah kembalikan. Jadi ini ada peristiwa, ada hak orang, entah siapapun datang ke kita, lalu kita diamkan, ya kan? Kita melapor ke bank bilang nggak ada masalah, kita diamkan. Bahkan tak cukup hanya mendiamkan, dikonsumsi ya. Ini berdasarkan salah satu podcast yang diinisiasi oleh Rahmat Sadita ya, di Realita TV. Katakanlah si ibu ini itu mengatakan bahwa dia menganggap itu rizki yang datang dari Allah, dan kemudian ada peristiwa pandemi, dia langsung mengaitkan jangan-jangan inilah hikmahnya. Lalu sebagian dari uang itu konon katanya dia belikan alat kesehatan, ya kan, dia bantu masjid, ya, asrama atau pesantren segala macam. Nah ini menurut Bang Kicca ini salah. Tidak ada hak kita untuk katakanlah mengkonsumsi, bahkan untuk yang tujuan baik sekalipun, ya. Karena itu kita sadar bukan hak kita, dan kita akuin dengan mendatangi bank gitu kan. Itu satu. Yang kedua, menurut Bang Kicca ini bukan salah transfer gitu ya. Kalau yang namanya salah itu kan by accident, kemungkinan terjadinya sekali gitu ya. Ini kok sampai 9 kali. Lalu katakanlah misalnya dari pihak bank 9 kali itu bukan dilakukan oleh orang yang sama. Nah ini lebih nggak mungkin lagi. Apakah mungkin 9 orang yang berbeda kemudian bisa menuliskan atau mengetikkan atau apapun, mengkode ke nomor rekening yang sama? Itu lebih aneh lagi. Jadi ada banyak kemungkinan di balik peristiwa ini. Berjalan mana nih? Ya itu tadi kembali bahwa yang punya rekening merasa itu rezeki ya. Kita lihat dari sisi dulu. Itu udah salah ya. Udah salah, bukan kemudian dia melakukan sesuatu untuk berbakti, mulia sekali artinya sebetulnya ya, untuk masyarakat banyak ya, dapat rezeki. Tapi kalau memang bukan hak kita nggak mengupayakan, tahu-tahu ada. Nah ini mungkin perlu persepsi masyarakat yang harus kita luruskan. Betul. Ya. Jangan lagi menemukan sesuatu yang bukan hak kita, kita anggap rezeki. Tapi yang paling parah lagi mengambil hak orang lain, menganggap rezeki, ini lebih parah lagi kan. Tapi ini nggak sampai situ lah. Nah kemudian bicara sistem perbankan yang udah digital, mungkin ada anomali Bang. Di dalam sistem digitalisasi ini kan pasti ada anomali ya. Yang namanya anomali itu terjadinya mungkin sejuta kali dalam sejuta transaksi mungkin satu, nggak terus-terusan gitu kan. Nah ini kok bisa terjadinya ke rekening yang sama. Kemudian kita bilang 9 kali orang lain yang melakukan entry kok lagi ke situ lagi. Ini anomalinya juga nggak ketemu sebetulnya ya. Kalau anomali itu kebetulan nyasar gitu kan. Nah memang seharusnya kita juga kalau mungkin jatuh kepada kita nih sebagai pribadi-pribadi yang awam ya, yang tidak mendapat, yang awam masih merasa bingung juga mau diapain nih. Kalau saya kembalikan nanti tiba-tiba ada yang lain yang mengklaim. Nah sementara kan dia mau mengembalikan dengan catatan mana bukti bahwa ada yang mentransfer ke rekening dia kan gitu. Sebenarnya salah juga gitu. Tapi nggak ada juga yang bisa menunjukkan ada bukti yang mentransfer ke rekening dia kan. Jadi gini. Ya maksudnya dari orang lain yang memberikan ke rekening dia. Nggak ada kan? Iya. Bahkan deskripsinya itu invalid. Invalid itu kan berarti ada yang salah. Nah, gini, kalau Bang Kicca ngeliatnya gini, kalau peristiwa ini katakanlah terjadi, kita sedang di jalan, kemudian kita menemukan dompet yang ada isi uang, ya kan? Kita amankan, kita bawa pulang, kita tahan itu. Lalu tiba-tiba ada orang yang mengaku dia kehilangan dompet. Itu bolehlah kita istilahnya itu keberatan dulu kan? Anda harus buktikan bahwa ini dompet Anda, ya kan, segala macam. Tapi ini kan perbankan, ya. Perbankan yang artinya itu kan ada intermediasi lah, ya kan?
Artinya bank berhak dong, dia udah bisa buktikan saya salah transfer ke Anda, ya kan? Anda harus balikan. Ya kita kalau kita curiga bahwa ada sesuatu, itu bukan dijadikan argumentasi untuk tidak mengembalikan uang. Kita boleh lapor ke polisi, ya kan? Ini ada sesuatu yang aneh, saya ditransfer 9 kali, salah, saya merasa tidak punya tagihan ke pihak ketiga segala macam, dan saya dimintain uangnya, saya kembaliin ke banknya. Tapi saya merasa ada yang aneh nih, Pak Polisi tolong investigasi. Begitu seharusnya, bukan membangun dalil baru. Bank harus menunjukkan bukti ke kapasitas kita sebagai seorang nasabah rasanya nggak sampai sejauh itu. Ini menurut perspektif Bang Ica nih. Gimana menurut Bang Ica? Ya bisa juga begitu. Tapi kan apakah ini sudah dilakukan atau belum ya kita nggak tahu ya. Bank sendiri kelihatannya tidak bisa menunjukkan bahwa ada benefit dari seseorang atau suatu lembaga ke rekening itu kan gitu kan. Kalau itu ada pasti dia akan bersedia untuk mengembalikan. Kelihatannya dari datanya seperti itu kan. Tapi ini kan nggak bisa juga ditunjukin. Artinya ada sesuatu lah. Ada sesuatu lah. 9 kali bukan salah transfer. Ini analisis ya. Itu kemungkinannya sangat kecil lah. Jika dilakukan oleh orang yang sama 9 kali, patut diduga orang yang sama ini ada fraudnya lah. Apalagi si nasabah yang menerima pernah mempermasalahkan itu gitu kan. Jadi bukan salah transfer. Kalau dilakukan oleh 9 orang, bukan 1 orang, dan 9 orang ini bisa membuat kode atau menunjuk ke rekening yang sama juga, itu juga lebih aneh lagi. Jadi terlalu banyak kemungkinan. Mudah-mudahan polisi kita bisa mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di balik peristiwa ini, karena ini perbankan ini kan istilahnya itu trust ya. Lembaga kepercayaan. Lembaga yang kepercayaan masyarakat perlu dijaga ya. Karena kalau itu nggak terjaga, runtuhlah perekonomian kita ya kan. Kalau orang nggak percaya ke bank gitu kan. Jadi kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama clear lah masalah ini. Harapan kita begitu ya. Mudah-mudahan Sobat Kicau Jelata bisa menyaksikan nanti penyelesaiannya seperti apa. Tentu saja penyelesaian yang rasional dan cerdas dan masuk akal gitu ya. Dan semua orang tidak ada lagi yang dibodohin atau yang tidak mengerti. Bagaimanapun ini kan bicaranya sistem. Sebetulnya yang namanya digitalisasi itu jejaknya pasti ada kok. Tidak ada yang tidak ada jejaknya. Di posisi ini mungkin di tempat yang lain masih tersimpan gitu kan. Saya pikir petugas kita lebih canggih lah. Bagi kepolisian kita juga sudah punya tim cyber segala macam yang canggih, yang sangat canggih, gampang itu membongkar itu. Tinggal sekarang kita lihat upayanya sampai di mana. Oke? Nah, kita aja mungkin bincang kita Sobat Kicau Jelata. Mudah-mudahan di awal tahun ini kita hidup dengan penuh gairah, penuh semangat ya untuk memulai tahun baru ini 2022. Mudah-mudahan sampai akhir tahun kita hidup dalam kenyamanan dan kesejahteraan dan pandemi ini berlalu selesai dan kita kembali berkarya seperti sedia kala. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan bahagia.